Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim, alhamdulillah pada hari ini agenda kita adalah acara bersama dengan WMI, Wanita Muslimah Indonesia, khususnya buat wanita muslimah di Tegal. Nah, seperti apa sahabat muslim acara kita hari ini? Ikuti kegiatan kita. Insya Allah mudah-mudahan acara ini berkah dan lancar. Amin. Terima kasih Ibu. Hari ini kita bisa silaturahmi di kota Tegal. Oke, ikutin terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul azim. Hadratil mukarramin wal mukarramat, para bapak dan ibu yang hadir di majelis ini, mudah-mudahan selalu Allah berikan kesehatan, berikan usia yang panjang, dan diberikan keberkahan segalanya. Amin ya rabbal. Yang saya hormati Ibu Bupati Tegal atau yang mewakilinya, kemudian juga yang saya hormati founder WMI Dr. Levi beserta suaminya Mr. Haji Arman Hawarizmi. Mudah-mudahan kita doakan founder kita ini menjadi wanita menginspirasi wanita-wanita muslimah Indonesia. Amin ya rabbal. Kemudian juga yang saya hormati Ibu Kapolresta Tegal, yang saya hormati Ketua WMI Pekalongan. Alhamdulillah pada hari ini diberikan mandat amanah, dan kita doakan mudah-mudahan WMI Pekalongan, WMI seluruh Indonesia terus mengibarkan bendera wanita-wanita muslimah. Amin. Yang saya hormati ketua panitia dan para pengurus WMI dan ibu-ibu sekalian yang hadir di tempat ini, mudah-mudahan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Hari ini saya disuguhkan banyak sesuatu yang menarik, karena saya melihat bahwa WMI ini benar-benar menjadi wanita yang menginspirasi, di mana bahwa ibu-ibu sekalian, secara kuantitas perempuan itu lebih banyak dibanding laki-laki. Terbukti ketika saya membawa jamaah haji dan umroh, kalau ada 200 orang, 150-nya perempuan. Kuantitas yang begitu banyak, maka perempuan-perempuan Indonesia harus diiringi dengan kualitas diri. Nah, karena itu tadi sudah disampaikan oleh Ketua WMI Pekalongan bahwa perempuan itu dimuliakan 3 kali lipat dari laki-laki. Dan bukan sekedar itu. Jadi ibu-ibu ini harus tahu, hadis Rasulullah ini menjelaskan bahwa perempuan itu doanya 3 kali lipat lebih cepat dikabul Allah.
Ya Bu, ibu harus bangga ini. Jadi kalau ada suami istri doain anak, maka doa seorang ibu 3 kali lipat lebih cepat dikabul oleh Allah. Karena itu ibu-ibu sekalian, jangan pernah berhenti terus berdoa, terutama buat anak dan keluarga, karena doanya 3 kali lipat lebih cepat Bu, lebih cepat. Kemudian juga ibu-ibu sekalian, di sini saya memberikan pesan kepada WMI. Yang pertama, WMI itu harus mencitrakan wanita yang berakhlak. Karena akhlak itu, ibu sekalian, ibarat pohon adalah buahnya. Jadi bagaimanapun ibu ini pinter, cerdas, punya keterampilan, punya kemampuan, tapi kalau tidak dibungkus dengan akhlak, ibarat pohon yang tidak berbuah. Kalaupun berbuah pohon itu, maka ibu-ibu tugasnya adalah jadilah buah yang manis. Ya, kalau manis orang pasti suka. Dan bukan hanya sekedar manis, tetapi jadilah buah yang harum seperti durian. Gak apa-apa luarnya tidak bagus Bu ya, fisiknya tidak bagus, tapi kadang-kadang orang mencari durian rela sampai ke Malaysia. Ibu kenal durian Malaysia yang terkenal? Musangking namanya. Itu kalau di kita itu mahalnya luar biasa. Karena cinta dengan durian, kulitnya buruk, tapi isinya harum dan manis. Nah itu akhlak. Oleh karena itu WMI ini yang pertama kali dikedepankan adalah bagaimana WMI berakhlak yang baik, harum dan manis. Begitu pentingnya ibu-ibu sekalian akhlak ini di mata Islam, sehingga Rasulullah mendapatkan julukan dari Allah dalam Al-Quran, innaka la'ala khuluqin azim, bahwa Rasulullah itu memiliki akhlak yang sangat agung. Ibu tahu akhlak yang sangat agung itu apa? Ini biasanya penyakit di ibu-ibu nih. Apa ibu? Kalau ada orang yang tidak suka dengan kita, kalau ada orang yang suka menghasut kita, suka menghina kita, suka mencaci kita, suka ngomongin kejelekan kita, satu kuncinya, muliakan orang itu dengan baik. Ya Bu, Bu, kadang-kadang kan ibu kalau udah marah sama orang, tidak ditegur sapa. Karena nggak suka sama ibu itu, nggak salaman, nggak senyum, tidak menegur sapa. Begitu nggak Bu? Dan itu tidak diajarkan oleh Nabi. Nabi itu sangat memuliakan orang yang memusuhinya, sangat memuliakan. Jadi kalau Bunda Levi dalam memimpin ini ada orang yang tidak suka, kuncinya hormati dan muliakan dia. Jangan dibalas lagi dengan tindak kejelekan yang dilakukan oleh orang itu. Apa ibu sekalian contoh Nabi memiliki akhlak yang azimah? Satu ketika di Madinah itu ada seorang wanita Yahudi buta, nggak bisa melihat. Setiap kali makan itu wanita Yahudi selalu disuapin oleh Nabi. Tetapi yang selalu keluar dari mulut wanita buta itu selalu mencaci, menjelekkan Nabi, ngatai Nabi, menghina Nabi. Tapi Nabi tetap perlakukan nyuapinnya dengan lemah lembut. Ketika Nabi diperlakukan oleh wanita buta tadi, Umar bin Khattab garam. Ya Rasulullah, izinkan saya untuk mengganti
izinkan kamu menyuapi ini perempuan. Udah disuapin dengan lemah lembut, tapi tetap mulutnya masih apa? Menghina orang yang membantunya. Kata Rasul, Umar, kamu nggak mampu. Dikasih kesempatan Umar menyuapi wanita buta itu. Apa yang dirasakan oleh wanita? Siapa Anda? Rasa suapannya begitu kasar. Tidak sama seperti orang yang setiap kali nyuapin saya. Kata Umar, kamu mau tahu siapa yang menyuapin kamu setiap saat? Itulah orang yang selalu engkau hina. Dihina Nabi tetap diperlakukan dengan apa? Lemah lembut. Jadi kalau ibu-ibu, terutama para pimpinan WMI, nanti dalam perjalanan ya, ada orang yang tidak suka menghina kita, mencaci kita, maka perlakukanlah seperti siapa? Rasulullah memperlakukan apa? Orang-orang yang tidak suka dengannya. Nah, para ibu sekalian, selanjutnya ibu sekalian, yang berikutnya tadi wanita muslimah itu harus berakhlak. Yang kedua, wanita muslimah itu harus berilmu, harus pinter. Tadi sudah sebutkan oleh ketua dari Pekalongan bahwa perempuan adalah sekolahnya anak-anak, perempuan madrasahnya anak-anak, perempuan ibu madrasahnya buat keluarga. Kalau ibunya tidak cerdas, bagaimana nanti anaknya yang akan dilahirkan? Karena anak yang lahir itu akan lebih cenderung mengikuti kecerdasan ibunya. Karena itu ibu-ibu sekalian, jangan pernah merasa cukup belajar. Terus belajar, terus belajar. Terutama belajar berkaitan dengan agama Islam. Karena ini muslimah. Sandangannya adalah wanita muslimah. Seorang wanita muslimah harus bisa membaca Quran. Seorang wanita muslimah harus tahu halal dan haram. Seorang wanita muslimah harus menjadi pemimpin di dalam rumah tangga buat anak-anaknya. Karena dia menjadi contoh buat orang lain. Jadi kalau ibu-ibu nanti nyuruh anak sholat, sementara ibunya nggak bisa sholat atau tidak sholat, jangan protes kalau anaknya tidak turut. Kalau ibunya suruh mengaji, anaknya suruh mengaji sama ibunya, anaknya nggak bisa ngaji, jangan protes. Maka karena itu seorang ibu muslimah harus apa? Harus pintar, harus cerdas. Kan banyak kasus-kasus wanita ditipu, wanita pelecehan seksual, wanita menjadi sasaran orang-orang yang tidak bertanggung jawab karena wanita itu tidak cerdas. Dan ini ibu sekalian yang dilakukan oleh dokter, detailnya saya tidak bisa nyebut, begitu panjang dan banyak sekolah pendidikan yang beliau lakukan karena beliau ingin membuktikan bahwa perempuan itu harus berilmu. Kemudian ibu sekalian yang ketiga, bahwa perempuan itu harus punya keterampilan, ya, punya kebisaan. Karena ketika ibu nanti umpamanya suaminya lebih dulu meninggal atau bercerai, berpisah, ibu tetap hidup, anak-anak tetap bisa melanjutkan kehidupan, pendidikannya, makannya, kehidupan sehari-hari. Tapi kalau ibu punya keterampilan, punya kebisaan, maka ini tidak akan pernah susah. Orang yang punya keterampilan tidak akan pernah susah. Iya bu ya. Maka keterampilan itulah yang akan mendatangkan harta. Seperti siapa bu? Istri Rasulullah Siti Khadijah. Beliau bukan hanya pendamping setia dakwah Nabi, bukan hanya seorang wanita muslimah saja, tapi beliau adalah orang yang kaya raya, istri yang selalu mendukung dakwah nabinya, istri yang siap punya jiwa sosial, jiwa berbagi.
buat orang-orang yang membutuhkan di dalam ajaran agama kita. Ibu-ibu ini tugasnya adalah bagaimana bisa menjadi Khadijah zaman now ini. Nah, ini tugas wanita muslimah semua. Ya, nanti dididik, dibikin sebuah pendidikan keterampilan biar mereka punya bekal buat kehidupannya ke depan. Ya, biar bisa Pak, bisa melakukan sesuatu. Kalau istri-istri ini punya keterampilan, punya penghasilan, maka dia punya peluang untuk bisa berbagi, untuk bisa berdonasi, bersedekah, sesuai dengan tema kita pada hari ini. Nah, ibu sekalian, saya sangat apresiasi sekali dengan WMI, terutama Ibu Levi ini. Saya sampai membuatkan satu tulisan makalah saya ini tentang tema yang diberikan oleh Ibu Levi kepada saya. Tentang apa, Bu? Tentang keutamaan berbagi, bersedekah. Jadi ada 5 keutamaan orang bersedekah, Bu. Yang pertama, hidupnya semakin berkah. Jadi luar biasa, Bu. WMI itu bisa mampu membangun masjid, panti asuhan, menolong orang-orang yang duafa, yang lemah. Jadi semakin kita gemar, semakin kita semangat, semakin kita curahkan harta yang kita punya untuk berbagi, maka otomatis hidup kita semakin apa? Berkah. Apa itu berkah, Bu? Ziyadatul khair, bertambah kebaikannya. Wasubutu wadawamul khair, kebaikannya atas terus ada, akan terus ada. Itu namanya berkah. Jadi orang berkah itu, Bu, nggak mesti dia itu kaya raya. Berkah hartanya adalah hartanya yang terus bertambah, berkembang. Itu kehidupan yang berkah, ya kan? Umur yang berkah, Bu, itu adalah umur yang tidak mesti panjang, tapi umur yang berkah adalah umur yang keisi dengan kebaikan. Seperti siapa, Bu? Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair ini umurnya nggak panjang, tapi diisi dengan kebaikan-kebaikan. Seperti siapa, Bu? Syekh Imam Al-Ghazali. 50 tahun beliau sudah meninggal, tapi karyanya luar biasa. Imam Syafi'i masih muda juga sudah meninggal, tapi umurnya sampai sekarang orang tidak ada yang tidak kenal dengan Imam Syafi'i. Jadi umur yang berkah itu ada isi daripada usia yang Allah berikan. Kemudian apa namanya, sehat itu, berkah itu, Bu, tidak selamanya sehat. Tidak selamanya sehat. Sakit pun bisa berkah. Seperti siapa, Bu? Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub kita tahu berapa tahun diuji dengan penyakit, tapi berkah, bertambah ketakwaannya kepada Allah. Jadi kalau ketika kita sakit itu bukan karena tidak berkah. Kadang-kadang kita salah menilai, Bu, ya. Ada teman kita sakit sudah menahun, kagak berkah loh, saya kagak sakit mulu, gitu ya. Justru ketika kita sakit, di situ letak keberkahan kita, sebagaimana kita meningkatkan ketakwaan kita. Tanah yang subur tidak selamanya berkah. Coba ibu lihat Mekah, Allah kasih tanah yang tandus, tapi berkah. Semuanya ada di Mekah. Kita mau cari apa di Mekah? Ada. Cari jengkol? Ada. Cari bakso? Ada. Cari duren? Ada. Walaupun di Mekah nggak ada pohon jengkol, nggak ada pohon duren. Itulah sebuah keberkahan. Kemudian kelebihan yang kedua, sedekah itu menolak bala. Jadi kalau hari ini bangsa kita, negara kita masih dilanda oleh bala ujian cobaan corona, WMI bergerak, semakin banyak orang berbagi, maka itu akan semakin menjanjikan keberkahan dan bala itu akan hilang dari negara kita. Dan sedekah itu, ibu sekalian, tidak mesti harus banyak. Sedekah itu tidak mesti harus berbentuk materi. Senyum sama orang sudah sedekah. Membantu acara kebaikan dengan tenaga, itu sudah sedekah. Membantu dengan pikiran, itu sudah sedekah. Memang sedekah dengan materi lebih baik, tapi tidak semua orang punya materi.
maka lakukanlah sedekah sebisa dan semampu kita. Di mana kata Nabi, ittaqun nar walau bisyikki tamrotin. Takutlah kamu kepada siksa api neraka. Karena itu bersedekahlah walaupun hanya dengan 1 butir kurma. Ya. Jadi nanti gara-gara kita tidak mau bersedekah, maka maka neraka itu akan lebih dekat dengan kita. Dalam hadis lain kata Rasulullah, hasinu amwalakum bizakah, lindungi harta kamu dengan kamu berzakat. Wadau mardakum bisadaqah, dan berobatlah penyakit-penyakit kamu dengan kamu bersedekah. Jadi semakin kita banyak bersedekah, maka itu berarti kita semakin sehat. Kemudian yang ketiga ibu sekalian, ini saya tulis bu, keberkahan itu memudahkan rezeki. Jadi kalau rezekinya pengen terbuka, maka kuncinya banyak-banyak apa? Berbagi. Yang kita bagi 1, Allah balas 10 kebaikan. Apa kata Allah bu? Manja'a bil hasanati falahu asyru amsalihah. 1 aja kamu keluarkan kebaikan, Allah ganti 10 kali lipat. Ya. Kemudian yang keempat, sedekah itu membuat hartanya kekal dan pahalanya mengalir. Ketika kita meninggal nanti, hanya pahala yang mengalir yang kita harapkan. Salah satunya apa bu? Dengan berbagi tadi, membangun masjid, majlis taklim, itu adalah pahala yang mengalir. Hadis Rasulullah, idza mata ibnu adam in qata amaluhu. Ketika orang mati, 3 hal yang masih dia bawa. Pertama, sedekah jariyah. Kedua, ilmu yang bermanfaat. Ketiga, punya anak yang selalu mendoakan. Ya. Yang kelima, yang terakhir ibu sekalian, orang bersedekah itu pahalanya berlipat ganda. Sudah Allah jelaskan dalam surah Al-Baqarah 261. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah. Jadi orang kalau nanam 1 biji, tumbuh 7 batang. Dari 7 batang itu 1 batangnya tumbuh 100 biji. Artinya ketika kita bersedekah 1 aja, pahalanya bisa berlipat sampai 700 kali lipat. Nah itu ibu sekalian ya, mudah-mudahan ini makalah ini ada manfaatnya. Kemudian juga saya kasih doa tadi kepada Ibu Lepi nih, dan ini juga buat Ibu Ketua, doa yang mesti dibaca dan ini diajarkan oleh Allah. Yang pertama, surah Al-Isra ayat 80. Ibu boleh dibaca nih Bu, ini doanya dari Allah. Surah Al-Isra ayat 80. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin ukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasir. Ya, surah Al-Isra ayat 80. Apa kata Allah? Ya Allah, masukkanlah aku di tempat masuk yang benar. Ya, sekarang Bu Lepi pindah, itu tempat masuk yang benar. Wa akhrijni, keluar dari sini juga keluar yang benar. Ya kan? Waj'alni min ladunka sultanan nasir, dan berikanlah ya Allah dari sisi Engkau kekuasaan yang menolongku. Jadi yang menolong kita hanya Allah. Itu doa yang pertama. Doa yang kedua, surah Al-Mu'minun ayat 29. Surah Al-Mu'minun ayat 29. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Ya Allah, tempatkanlah saya di tempat yang penuh dengan keberkahan. Jadi kalau ibu kemana-mana, ya kan, mau pindah sini pindah sono, ini doanya, biar ketika kita nyampe di tempat yang baru, Allah berikan apa? Keberkahan. Nah para ibu sekalian, luar biasa, moto daripada WMI adalah berhijrah. Ya, Allah sudah janji ibu sekalian, ini perlu dicatat buat ibu-ibu nih ya. Hijrah itu perintah Allah, surah An-Nisa ayat 100. Ini surahnya pas nih, surah perempuan. Jadi perempuan itu harus berhijrah. Ya, surah An-Nisa ayat 100. Di mana kata Allah, barang siapa yang berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka mendapatkan di bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Jadi jangan pernah takut. Kalau dulu masih tidak berbusana, Allah sudah jamin. Dan ini ayat Allah dalam Al-Quran. Surah apa Bu tadi?
An-Nisa ayat 100. Ya, An-Nisa pas ayatnya surah perempuan. Jadi dengan berhijrah menjadi moto WMI ini saya sangat mendukung sekali. Ya, mudah-mudahan Allah akan luaskan WMI bukan hanya di Indonesia, tapi saya berpikir WMI ini bisa menjadi go internasional. Apalagi Pak Haji Arman ini ya, orang Uzbekistan. Tadi saya ngobrol, saya sangat banget pengen ke Uzbekistan. Nanti kapan-kapan WMI bikin program di Uzbekistan. Karena di sana Bu ada makamnya Al-Imam Bukhari. Beliau itu adalah perawi hadis yang sangat terkenal. Ya kan? Pas saya tanya ternyata beliau tinggalnya di Australia. Di Australia banyak komunitas Muslim. Nanti WMI bisa bersinergi. Saya pernah diundang Bu ceramah ke IPMI, Ikatan Pekerja Masyarakat Indonesia di Penang, Malaysia. Di sana perempuan semua. Berapa Bu? 165.000 masyarakat Indonesia di Penang.